Pelindung tampan. Semoga sahabat terhibur dengan cerita yang kami bagikan. Bagi pendatang baru jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. Tahun 1465 sampai tahun 1467. Bab 1465 Runaway. Iya. Pria tua pendek dan gemuk dan pria tua jangkung dan kurus menanggapi dan terbang segera, bersinar seperti bintang jatuh, dengan cepat mendekati kera raksasa. Hati Rose terpana, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia langsung menggunakan mantra pendarahan. Om. Seperti angin puyuh, petak-petak besar darah menyapu pria tua pendek yang gemuk dan pria tua yang tinggi dan kurus. Apa? Ekspresi keduanya berubah, dan mereka tidak memahami karakteristik pesona darah dan cahaya ilahi. Melihat darah dan cahaya, keduanya segera melancarkan serangan spiritual, mencoba melakukan serangan balik. Akibatnya, cahaya ilahi pesona darah langsung menembus serangan spiritual, dan menabrak keduanya dengan kuat. Mendesis. Di bawah pengaruh pesona darah dan cahaya ilahi, otak kedua pria itu tampaknya ditusuk oleh jarum, menyebabkan kesemutan jangka pendek, dan cahaya itu mengembun dan tetap di tempat. Di sisi lain, kera raksasa itu terbakar dengan nyala api keemasan dan urat biru dengan keras, kekuatannya telah diberikan secara ekstrim, lengannya sedikit bergetar. Namun, dia masih tidak bisa memindahkan Gunung Bingpo. Setelah lengan kanan terkilir, kera besar tidak bisa lagi menahan gravitasi Gunung Bingpo. Akhirnya, dengan klik, lengan kanan kera raksasa itu dihancurkan oleh gunung kristal es, dan ratapan parau datang dari mulutnya. Ups. Melihat kera raksasa itu mematahkan lengannya dan tidak bisa menahan tekanan bingposan, wajah Rose pucat, dia menggigit giginya yang perak, dan mencoba yang terbaik untuk memacu pesona berdarah itu. Ledakan. Petak besar darah bergulir menuju pria tua berambut kuning itu seperti badai. Seira terbang keluar dari tas roh binatang di pinggang Landen Sen pada saat yang sama, merasa bahwa tuannya khawatir tentang hidupnya, dia juga panik. Sekalipun Anda hanya dapat melakukan sedikit upaya, Anda harus menyelamatkan diri. Pesona darah dan cahaya ilahi. Seira juga mencoba yang terbaik untuk melepaskan sejumlah besar pesona darah dan cahaya ilahi, dan juga menyapu ke arah pria tua berambut kuning itu. Dua lampu daya tarik darah menghantam pria tua berambut kuning itu dengan kecepatan kilat. Aduh. Pria tua berambut kuning itu tiba-tiba juga merasakan kesemutan di otaknya dan melolong sedih, menyebabkannya untuk sementara waktu kehilangan kendali atas Gunung Bingpo. Pada saat ini, kera raksasa tiba-tiba mengeluarkan raungan, matanya merah, dan lengan kirinya memar, mendorong langsung menjauh dari Gunung Bingpo. Majulah. Landen Sen berteriak pada Rose dan Seira dan segera menggunakan 9 perubahan roh darah untuk berubah menjadi roh emas. Rose menahan pusing otak, menggigit giginya, dan langsung terbang ke punggung Dapeng. Seira juga berubah menjadi cahaya putih dan masuk ke kantong makhluk roh Landen Sen. Ledakan. Suara gemuruh terdengar, dan Landen Sen dengan panik menggunakan teknik pelarian guntur terbang, menghilang di tempat, dan dengan cepat menyapu ke arah cakrawala yang jauh. Ketika roh tiga tetua Donglin pulih, mereka menemukan bahwa roh emas sudah terbang 5 atau 6 kilometer jauhnya. Tanpa diduga, pada saat kritis, bocah ini masih akan menyelinap pergi. Pria tua berambut kuning melompat dengan marah dan berteriak dengan liar, "Tangkap dia!" Tiga pria tua di timur sangat marah, mengejar Landen Sen di belakang seperti anjing gila. Namun, Landen Sen tidak mengelilingi medan perang kali ini, tetapi terbang langsung keluar dari medan perang dan melarikan diri ke arah ngarai stigmata ke selatan. Hanya bercanda, jika Anda melawan tiga hal tua yang rumit ini, Anda akan mati. Landen Sen tidak peduli untuk peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam perang, dia lebih peduli pada nasib dirinya dan Rose. Meski frustrasi, tetapi jika Anda tidak bisa menang, Anda hanya bisa melarikan diri. Kekuatan bingposan terlalu menakutkan, dan Landen Sen tidak memiliki sarana untuk bertahan melawan serangan senjata sihir semacam itu. Pria tua berambut kuning itu sangat marah, dan dia hampir bisa membunuh anak itu. Meskipun gunung esnya memiliki kemampuan untuk berteleportasi dan memposisikannya, tetapi untuk membuat gunung teleportasi ini, ia membutuhkan sejumlah besar kekuatan spiritual. Untuk membunuh Landen Sen, orang tua dengan rambut kuning tidak ragu-ragu untuk merangsang energi hidupnya, dan hidupnya sedikit rusak, dan kondisinya cukup lamban saat ini. Jika Anda masih ingin mendorong Gunung Bingpo dengan semua kekuatan Anda akan menderita lebih banyak cedera dan menggandakan umur Anda. Tidak peduli seberapa marah pria tua berambut kuning itu, dia hanya bisa menekan kemarahan di dalam hatinya dan membiarkan dirinya tidak impulsif. Yang mengejutkan Donglin Sanlao, Landen Sen tidak menjeratnya kali ini. Dia benar-benar meninggalkan medan perang dan melarikan diri. Donglin Sanlao, yang mengejar ke tepi medan perang, memiliki wajah hitam seperti bagian bawah pot. Tikus yang bermarga Sen, meninggalkan pertempuran dan melarikan diri, sungguh seorang beku di tahap Naschen, dia pemalu seperti tikus. Pria tua berambut kuning Kikiao marah dalam asap.
Xiao Xie masih pembelot, dan kamu telah kehilangan semua biarawan Northland. Limbah bermarga Sen, semacam kembali untuk bertarung dengan kita lagi. 3 tetua di timur berteriak di tepi medan perang. Landon Sen tidak repot-repot memperhatikannya. 3 lawan 2 terdengar sangat tinggi karena dia malu mengatakannya. Ini bukan pertarungan yang adil. Dia memiliki kemampuan untuk hanya mengirim biksu awal Yuan Ying untuk melawannya. Melihat bahwa Landon Sen telah melarikan diri dari medan perang di timur, 3 lelaki tua di timur tidak bisa menahan kutukan nasib buruk, jadi mereka harus menahan ketidakbahagiaan mereka dan kembali ke medan perang. Landon Sen dapat melarikan diri dari medan perang dengan tidak bermoral, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari medan perang. Jika tidak, 3 pembudidaya tingkat menengah Yuan Ying akan hilang, dan pertempuran akan berada dalam kondisi yang buruk. Setelah Landon Sen melarikan diri dari medan perang, dia melarikan diri langsung ke selatan. Di luar medan perang, para kultivator pada periode Yuan Ying ingin mengejarnya, tetapi kecepatan Landon Sen terlalu menakutkan, bahkan lebih cepat daripada kecepatan para kultivator pada periode Yuan Ying akhir, mereka harus menyerah mengejar. Karena satu tangan hancur oleh Gunung Bingpo pria tua berambut kuning itu, Landon Sen hanya bisa terbang dengan satu sayap, dan kecepatannya lebih lambat dari biasanya. Tapi terbang guntur melarikan diri tidak bergantung pada sayap untuk mempertahankan kecepatan, sehingga dampaknya tidak signifikan. Landon Sen, lengan kananmu terluka terlalu parah. Jika kamu tidak mendapatkan perawatan, aku khawatir itu akan. Rose menatap sayap kanan emas Dapeng yang lemas, berlumuran darah, setengah beku oleh es, dan wajahnya yang cantik penuh dengan kekhawatiran. Tidak apa-apa, mari kita melarikan diri dari tempat ini dulu, Landon Sen mengertakkan gigi dan berkata. Racun dingin Gunung Bingpo terlalu mendominasi, dan semangat Juang Seng yang akan sulit untuk dihilangkan untuk sementara waktu. Berubah ke penggarap Nas Chen Sol biasa, setelah menderita trauma semacam itu, lengan kanannya pasti telah dihilangkan. Namun, semangat Juang Seng yang masih memeluk lengan kanan Landon Sen, dengan kekuatan penyembuhan diri dari semangat Juang, dan lengan yang patah harus dapat pulih setelah beberapa waktu. Tanpa banyak berpikir, Landon Sen terbang menuju Stigma Canyon di selatan, berencana untuk menemukan tempat untuk menghindari pertempuran. Di medan perang di perbatasan utara selatan, pertempuran berlanjut. Pelarian Landon Sen dan Rose juga menarik perhatian para pemimpin puncak kedua belah pihak. Biksu Nas Chen Sol di Beilu tidak merasa tidak puas. Landon Sen telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan tidak ada alasan untuk menyalahkannya karena melarikan diri dari medan perang. Membunuh 2 biksu Yuan Ying awal, dan membunuh kumbang tanduk emas. Setelah memegang ketiga tetua di timur begitu lama, penatua berambut kuning yang dipimpin olehnya bisa terluka parah. Eksploitasi militer ini sudah bagus. Tepat ketika Donglin Three Elders kembali ke medan perang untuk bertarung sebentar. 5 Yuan Yingxi, termasuk Zhang Daoling, dari pusat resimen Beilu, akhirnya mendesak He Tu Luoshu. Gulungan kuno tiba-tiba melepaskan cahaya putih yang sangat menyilaukan, dan langit di sekitarnya, bumi dan 5 elemen mulai berfluktuasi. Ledakan. Tiba-tiba ada embusan angin di langit, dan sejumlah besar awan gelap tiba-tiba melayang, membentuk pusaran besar. Ular listrik melaju di pusaran, dan guntur meraung keras. Sebuah tanda yang mencengangkan datang tiba-tiba. Bab 1466 Fire Unicorn. Oh, ini adalah harta roh prasejarah. Wang Wensan dalam pertarungan melihat tanda-tanda kekerasan di langit, wajah tuanya langsung berubah warna, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Hanya harta roh prasejarah asli yang dapat memicu tanda yang menakjubkan. Sebelumnya, Wang Wensan selalu bertanya-tanya seperti apa harta yang diinginkan Zhang Daoling dan 5 lainnya. Sangat memakan waktu, melelahkan, dan padat karya. Tanpa diduga, hal yang paling mengkhawatirkan terjadi. Gulungan kuno itu ternyata adalah harta prasejarah asli. Dahi Wang Wensan seolah-olah dia telah dipukul oleh palu, dan dia berdiri di tempat. Tidak ada harta roh prasejarah di benua Yunjian selama puluhan ribu tahun. Bagaimana bisa ada harta roh prasejarah asli di Beilu? Wang Wensan tidak bisa menerima kenyataan ini. Ledakan. Vortex awan gelap di langit tumbuh lebih besar dan lebih besar, meliputi 1000 mil dalam sekejap mata, menutupi langit dan matahari, dan ular guntur melonjak. Medan pertempuran perbatasan langsung berubah dari matahari yang terik menjadi gelap, dan langit redup, seperti larut malam. Angin seperti pedang tajam, bertiup dan memburu orang. Semua orang di medan perang menghentikan pertarungan untuk sementara waktu, menatap langit, menunjukkan ekspresi terkejut dan lamban. Zhang Daoling dan 5 biksu lainnya di periode Yuan Ying yang mendesak He Tu Luoshu, berkeringat di mana-mana, meninju kekuatan spiritual terakhir menuju gulungan kuno di langit. Karena 5 orang mendesak He Tu Luoshu untuk waktu yang lama, kekuatan spiritual di tubuh mereka hampir habis. Ketika tanda-tanda langit menyebar, sejumlah besar inskripsi spiritual muncul di permukaan gulungan kuno, dan gulungan itu mulai terbuka perlahan. Dengan ledakan yang keras, saya melihat seberkas cahaya putih tebal keluar dari gulungan itu, menembak langsung ke pusat pusaran awan gelap di langit. Segera setelah
Pusaran awan gelap berputar dengan kecepatan tinggi, dan aura dari 5 elemen langit dan bumi di segala penjuru tersedot ke dalam pusaran. Tiba-tiba, bola api emas besar tiba-tiba jatuh di pusaran air. Api di lapisan luar bola api secara bertahap menghilang, dan di dalamnya ternyata menjadi monster supranatural dengan kuda dan kepala naga, dengan api kemasan terbungkus, cakar dan bilah tajam, sayap di punggungnya, dan sisik emas merah menyilaukan. Kirin. Mata semua orang melebar, dan hati mereka terguncang. Kilin sangat terkenal sehingga itu adalah roh sejati tingkat atas yang hanya satu tingkat lebih rendah dari naga sejati dan Phoenix surgawi. Bahkan pembudidaya cacat mental dapat mengenali unicorn. Wang Wensan dan berotot begitu ketakutan sehingga dua pembudidaya almarhum Yuan Ying tersentak karena ketakutan mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Zhang Daoling dapat memanggil unicorn. Mengaum. Api kilin membuka kepala naga, terangkat ke langit dan melolong, suara menderu mengguncang langit, menyebar ribuan mil di sekitar. Momentum dan rasa penindasan yang luar biasa ini jelas tidak kental dengan ilusi atau ilusi, tetapi entitas nyata. Kirin, ini adalah unicorn. Pemimpin Zhang dan yang lainnya telah memanggil unicorn. Haha, Hokuriku akan menang. Di medan perang, beberapa biksu Hokuriku berteriak dengan gembira. Iblis Fengyue tua yang cemas dalam pertempuran, dan pembudidaya primordial Hokkaido lainnya juga menunjukkan kegembiraan. Zhang Daoling benar-benar dapat diandalkan dan tidak menipu mereka. Jantung Donglin memiringkan dan menatap api unicorn di langit, berharap unicorn itu palsu. Jangan panik, itu hanya bayangan palsu unicorn. Tidak mungkin bagi dunia manusia untuk datang ke binatang alien seperti unicorn. Wang Wensan menggertakkan giginya dan meraung, terdengar seperti guntur, mengemudi ratusan mil. Mengatakan itu, Wang Wensan merasa sedikit berbulu di hatinya. Lagi pula, itu juga demon yang dipanggil oleh Hong Huang Lingbao, dan kekuatannya tidak lemah tidak peduli bagaimana Anda berpikir. Itu benar atau salah, kamu akan mengetahuinya sesaat setelah mengalaminya di sisi timur daratan. Zhang Daoling berkata dengan kosong. Sayap-sayap di belakang api unicorn berkibar dengan keras, dan tekanan spiritual yang besar melonjak ke langit, dan hujan lebat api tiba-tiba mengembun di langit, seperti serangkaian meteor yang menyilaukan. Aliran udara yang membakar langsung menutupi lingkungan medan perang, dan panas yang mengerikan bisa membakar tubuh biksu itu. Para biarawan di medan perang membuka perisai spiritual mereka untuk melawan gelombang panas yang mengerikan. Api kilin meraung, dan hujan api di langit jatuh, yang sama dengan serangan api skala besar. Meskipun unicorn api yang dipanggil bukanlah waras, ia dapat membedakan musuh dari kita. Kuoyu hanya menyerang pembudidaya timur, dan itu sangat cepat sehingga membuat orang lengah. Bum bum bum. Seolah-olah muncul hujan merah yang tak terhitung jumlahnya dari langit, hujan api lebat turun. Para pembudidaya dari tahap Yuan Ying mampu menahan erosi api dan hujan, tetapi para pembudidaya dari tahap pembentukan pil hanya tidak dapat memblokir serangan pada tingkat ini. Dalam sekejap, hampir setengah dari para pembudidaya di tahap alkimia Lining Timur dibakar menjadi terak oleh api dan jatuh ke kematian. Beberapa biksu Yuan Ying awal di timur juga terluka oleh api dan hujan. Serangan jarak jauh acak memiliki kekuatan yang menakutkan, unicorn api ini terlalu berbahaya, dan kulit kepala orang-orang di Donglin mati rasa, dan mereka semua menunjukkan rasa takut dan takjub. Wang Wensan mengertakkan giginya, dia bisa melihat bahwa penanaman kekuatan spiritual api kilin hanya pada tahap akhir Yuan Ying, tetapi penggunaan kekuatan spiritual tidak terduga, dan telah mencapai tingkat tahap transformasi dewa. Pemimpin, unicorn api ini sebagian besar merupakan klon proyeksi yang dipanggil oleh seorang rekan di Northland menggunakan harta roh prasejarah. Ini sangat rumit. Apa yang harus kita lakukan? Pria kuat itu tidak tahu kapan dia tiba di samping Wang Wensan, ekspresinya cemas. Tanya wajah tua Wang Wensan terdistorsi, dan transmisi suara berteriak, ini hanya klon proyeksi, dan mungkin tidak mungkin untuk berurusan dengan. Biarkan tiga orang tua meletakkan formasi pasir kuning dan menjebak binatang buas, mari kita cari cara lain. Pria berotot itu segera mengirimkan transmisi suara ke Donglin San Lao di medan perang, dan Donglin San Lao merespons dengan beberapa kata, kulitnya bersahaja. Wajah lelaki berotot itu hitam seperti dasar pot, dan dia segera berbicara dengan Wang Wensan dan berkata, pemimpin, aku khawatir itu tidak baik. Pria tua ketiga mengatakan bahwa hanya untuk berurusan dengan Lenden Sen, dia meletakkan formasi pasir kuning dan membiarkan formasi itu dipatahkan. Mereka juga terluka. Sekarang mereka tidak bisa meletakkan kembali formasi pasir kuning untuk sementara waktu. Banyak sampah. Wang Wensan menjadi marah karena malu. Tidak mungkin, jika unicorn ini tidak bisa dihentikan, pertempuran ini pasti akan hilang. Wang Wensan juga memecahkan tabung dan keluar, dan langsung memerintahkan beberapa biksu panggung Yuan Ying untuk menyerang unicorn api. Rok emas telah mencapai gunung tandus di sebelah selatan ngarai stigmata, yang berada di pinggiran ngarai, di mana ruang berkeliaran retak dan cahaya ilahi dari cengkeraman bawaan relatif tipis. Setelah susunan magneto-optikal bawaan stigmata Canyon dihancurkan hari itu, ruang retakan dan cahaya ilahi kopling bawaan masih ada di ngarai, dan ruang di pusat ngarai benar-benar hancur, menjadi jedi.
Adapun api hitam yang punah yang ditinggalkan oleh naga hitam, itu terbakar lama dan diserap oleh ruang. Seluruh ngarai mandul, dan hanya pinggirannya yang memiliki pegunungan tandus. Karena celah ruang sporadis dan penutup pemisahan bawaan dan cahaya ilahi, tempat ini adalah tempat persembunyian yang sangat baik. Racun dingin dari tubuh Landon Sen belum dihilangkan, dan dia tidak bisa terbang lebih jauh. Landon Sen, kamu terluka terlalu parah, jangan agresif, kita hanya berhenti di sini, tidak harus terbang ke depan. Teriak Rose sambil menggigit giginya. Ini baik. Landon Sen juga tahu situasi saat ini, jadi dia tidak punya pilihan selain menurunkan cahaya melarikan diri dan terbang menuju pegunungan tandus, mencari tempat persembunyian yang cocok. Bab 1467, Deserter. Ketika dia tiba di sisi gunung tandus, Landon Sen berhenti dan berubah kembali ke tubuhnya. Rose membiarkan Landon Sen beristirahat, dia datang untuk membuka gua. Di bawah pemboman cahaya pedang 3 warna, rumah gua segera terbentuk, seperti gua berlubang. Meski sedikit lebih sederhana, asalkan bisa dijadikan tempat berlindung, tidak ada masalah. Arai hantu sederhana ditempatkan di luar gua. Tempat tidur batu giok ditempatkan di gua, dan Rose membantu Landon Sen duduk di tempat tidur batu giok, wajahnya yang cantik penuh kekhawatiran. Landon Sen terluka parah, lapisan es mengembun di sekujur tubuhnya, dan tangan dan kakinya gemetar. Secara khusus, kedua lengan telah berubah menjadi ungu dan biru, dan daging dan darahnya sangat beku. Lengan kanan lemas, dan tulangnya patah. Jika tidak dirawat, lengan kanan harus dihilangkan. Landon Sen, lukamu. Sebelum Rose selesai berbicara, Landon Sen menggelengkan kepalanya dan menyela, tidak apa-apa. Saya telah menderita cedera yang lebih serius. Hanya tingkat ini, Suir, Anda tidak perlu khawatir. Setelah berbicara, Landon Sen mengeluarkan banyak pil penyembuhan dari cincin penyimpanan dan mulai menuangkannya ke mulutnya. Aliran panas naik di perut, yang sedikit meredakan racun dingin di tubuh. Selanjutnya, Landon Sen mendesak energi perang yang suci di tubuhnya untuk menghilangkan racun dingin dan menyembuhkan patah tulang dan meridian di lengan kanannya. Aku akan membantumu juga. Rose menggigit giginya, mengulurkan tangan gioknya untuk menekan punggung Landon Sen, menyampaikan kekuatan spiritual, dan menghilangkan racun dingin untuk Landon Sen. Suir, kulitmu tidak terlalu bagus. Kamu telah menggunakan mantra darah dan cahaya ilahi untuk cerukan sebelumnya, jadi mari kita pergi istirahat dulu. Landon Sen khawatir. Tidak apa-apa, tubuhku sendiri mengerti kalau gadis ini tidak terlalu munafik. Rose mengerutkan bibirnya dan mendengus pelan. Dia tidak suka perasaan bahwa Landon Sen memandang rendah dirinya sendiri. Meskipun Rose biasanya menikmati perasaan dirawat oleh Landon Sen, dia seharusnya saling mendukung saat ini, dan Landon Sen masih sangat kuat, yang membuatnya sedikit tidak bahagia. Racun dingin Gunung Bingpo sangat mengerikan, dan kerusakan pada tubuh terus-menerus dan sulit untuk diselesaikan. Namun, dengan pengawal perang suci Yang Qi, racun dingin tidak sulit untuk diselesaikan. Setelah sekitar 1 malam dan malam, racun dingin di tubuh Landon Sen benar-benar musnah, dan energi pertempuran Seng yang juga dikonsumsi oleh sebagian besar. Roh kecil dan setengah bertarung yang tersisa hanya dapat mempertahankan perbaikan lengan kanan yang rusak. Landon Sen diam-diam bersuka cita, tetapi untungnya dia tidak menyembuhkan Feng Yue Old Demon. Landon Sen secara psikologis masih sedikit kewalahan karena menjadi pembelot. Bagaimanapun, ini selalu merupakan perilaku tidak terhormat. Setelah sehari, saya pikir babak ketiga pasti sudah berakhir. Saya tidak tahu bagaimana pertempuran ini, bisakah para pembudidaya Zhang Daoling benar-benar memotivasi He Tu Luoshu. Landon Sen tidak repot-repot berpikir terlalu banyak, tidak peduli apapun, dia dan Rose berada dalam situasi yang aman sekarang. Itu saja, sampai 5 hari kemudian. Cedera Landon Sen hampir pulih, dan lengannya yang patah telah sembuh lagi, tetapi ia tidak sefleksibel sebelumnya. Mungkin butuh 1 atau 2 bulan untuk pulih sepenuhnya. Rose juga pulih selama istirahat 5 hari. Pada awal pagi, Landon Sen dan Rose akhirnya terbang keluar dari gua, siap untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Landon Sen, kamu mengatakan bahwa ketika kita kembali ke Northland, apakah kita akan dikutuk oleh Northland Monk Lions karena melarikan diri sebelum pertempuran? Rose bertanya dengan cemberut. Landon Sen merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak. Zhang Daoling pasti tidak akan peduli tentang ini. Selain itu, eksploitasi militer kita sudah baik, dan aliansi Northland tidak punya alasan untuk menyalahkan kita. Ya. Rose mengangguk sedikit dan menghela nafas, jika orang-orang Donglin mematuhi aturan perang daratan, perang harus berakhir. Aku tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertempuran terakhir. Landon Sen mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika Beilu menang, dia masih di sisi pasif, hanya memegang tanah Beilu. Orang-orang Donglin telah menduduki Nanlu, dan kekuatan keseluruhan lebih kuat daripada Beilu. Beilu hanya bisa pertahankan, tunggu sampai Anda memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Rose menatap Landon Sen, dan bertanya, benua ini sudah tidak stabil, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Bantuan yang harus dibayar telah dibayar.
Sejak benua Yunjian telah menjadi tempat benar dan salah, kita harus meninggalkan benua ini sesegera mungkin, kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Terutama karena pertempuran dengan Donglin Ren, Landen Sen secara tidak langsung memancing banyak musuh yang tangguh. Terutama Wang Wensan, bos dari pasukan pembudidaya timur, membunuh binatang buasnya Golden Horn Beetle sendiri, dan orang tua itu mungkin ingin mengambil kulitnya sendiri. Dan Donglin San Lao dan lainnya bukan lampu hemat bahan bakar. Memikirkan kekuatan mengerikan Gunung Bingpo, Landen Sen sekarang memiliki ketakutan yang tersisa. Seira dalam tas binatang roh berkata, Tuan, Sister Su, jika Anda ingin meninggalkan benua Yunjian, Anda mungkin mempertimbangkan untuk pergi ke benua angin, yang ada di timur dan selatan benua. Benua payudara. Rose mengangkat alisnya. Dia juga pernah mendengar nama benua ini. Dikatakan bahwa itu adalah benua yang didominasi oleh monster. Ya, hutan 10.000 iblis di benua badai adalah tanah air Seira, tempat klan Tianhu tinggal. Ngomong-ngomong, ibuku, Tuan, adalah Ratu Iblis yang memerintah seluruh benua. Nak, kemana Anda pergi? Benar, Seira akan memperlakukanmu dengan baik. Seira tersenyum. Wajah Landen Sen menjadi hitam, dan dia berkata tanpa berkata-kata, hibur kamu hantu berkepala besar, tidak buruk dipukuli sampai mati oleh ibumu. Dia telah menerima Seira sebagai binatang roh, dan jika permaisuri iblis dari benua badai tahu tentang ini, dia pasti harus melahap dirinya hidup-hidup. Jangan khawatir, nak, ibu ratu selalu memanjakanku, Seira pasti akan membujuknya untuk tidak membencimu. Selain itu, ini juga kehidupan yang dipilih sendiri oleh Seira sendiri, kata Seira dengan tegas. Lupakan Seira, jika aku bisa menembus dewa transformasi di masa depan, aku pasti akan mengunjungi permaisuri iblis dari klan Tianhu, tapi jelas tidak sekarang, kata Landen Sen serius. Merupakan penghinaan besar bagi makhluk roh surga dan bumi untuk duduk di atas manusia. Bahkan jika Seira bisa berbicara ke langit, Landen Sen tidak berpikir permaisuri iblis akan membiarkannya pergi. Oke. Seira menggembungkan mulutnya, merasa sedikit kasihan. Dia sudah lama tidak bertemu ibunya, tetapi sebenarnya dia agak khawatir. Tetapi dia juga tidak ingin Landen Sen memiliki dua kekurangan, jadi dia hanya bisa menyerah di bawah keseimbangan. Landen Sen bertanya-tanya apakah lebih baik mengambil satu langkah pada satu waktu, untuk mengetahui apa situasinya sekarang. Tidak lama kemudian, dia dan Rose terbang keluar dari Stigma Canyon dan tiba di kamp di Beilu di perbatasan. Adegan di depan mereka mengejutkan mereka. Saya melihat kamp garis pertahanan perbatasan Northland berantakan, rumah-rumah batu dan bangunan lainnya telah dihancurkan, dan formasi pertahanan di bawah perbatasan telah dilanggar. Ada kebakaran hutan dan serigala di sekitar pegunungan di sekitarnya. Ada sejumlah besar biksu yang terbaring di tanah, beberapa dari timur, dan beberapa dari Hokuriku. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah orang-orang Donglin sudah menginvasi Beilu setelah pertempuran hilang? Wajah Rose berubah warna dan berseru. Ekspresi Landen Sen juga menjadi suram, dan dia tidak pernah menyangka akan terjadi seperti ini. Pada saat ini, perasaan rohaninya tiba-tiba menemukan bahwa ada para beku ribuan mil jauhnya ke selatan.